apa yang kita inginkan. Jadi endingnya itu adalah sebagai gerakan. Sebenarnya gerakan itu bahasa modern dari gotong royong. Jadi intinya itu kami ingin merubah pola manajemen birokrasi yang sebelumnya itu barangkali lebih banyak bersifat programatik. Artinya pemerintah punya program, pemerintah punya anggaran, bikin rencana, bikin program di daerah, dikasih waktu, ada konsultan, ada vendor dan kerjakan. Nah, tingkat bukan secara partisipasi, jadi keterlibatan dari masyarakat itu ya sudah mulai maju, tetapi belum maksimal. Nah, justru kita ingin step ahead. Justru kunci dari keberhasilan pendidikan ke depan itu adalah keterlibatan secara meluas. Nah, ini kita dengan sebagai gerakan itu, gerakan semesta. Nah, kenapa kita bedakan antara program dan gerakan? Karena konsepnya itu lain. Kuncinya pada aspek ownership. Kalau dulu barangkali birokrasi kita, pemerintah itu mungkin institusi yang paling powerful, karena punya semuanya, punya sumber anggaran, punya jaringan birokrasi, punya aparatus, punya staf-staf di seluruh Indonesia. Nah, akhirnya semua nyaris dikerjakan sendiri, gitu. Paling maksimal pada level konsultan. Nah, kita ingin maju selangkah dengan konsep gerakan itu. Justru pemerintah itu bukan sebagai pelaksana yang dominan, tetapi menjadi fasilitator. Sebagai sebuah ide itu sebenarnya gampang diucapkan, tetapi menjalankannya itu yang agak butuh energi, butuh waktu. Karena kita sudah lama bekerja dengan sistem yang tadi, yang program itu. Nah, gerakan ini itu ilustrasinya itu mirip kalau kita dulu ada namanya ensiklopedia. Ensiklopedia itu kan sebuah institusi atau mungkin platform yang dimana satu orang mengarang menyelesaikan semuanya, tahu segalanya kan gitu. Lalu orang terkagum-kagum, ini hebat sekali ada ensiklopedia. Tetapi ensiklopedia ini tidak menggerakkan, membuat orang kagum tetapi tidak menggerakkan. Nah, kita bandingkan dengan sekarang namanya Wikipedia. Wikipedia itu dia hanya menjadi platform. Pemilik Wikipedia ini kan tidak tahu segalanya, tetapi dia hanya menjadi fasilitator bagi orang-orang untuk berkontribusi. Karena pembaca ini bisa ngedit, bisa naruh artikel, gitu ya. Ada artikel orang lain kurang bagus dia perbaiki, gitu. Semua bisa dua arah. Yang terjadi adalah Wikipedia ini sekarang menggantikan ensiklopedia. Orang kalau ingin cari informasi ke Wikipedia, karena di samping dia mendapatkan informasi, ada ownership di situ, dia bisa kontribusi dan dinamis, berkembang terus. Kalau ensiklopedia yang pertama itu kan paling nanti sekian tahun update kan gitu. Tetapi kalau Wikipedia setiap hari, setiap jam, setiap menit itu update terus. Nah, dua hal ini saya ingin mengasih ilustrasi bahwa keinginan kami itu yang kedua ini. Jadi pemerintah itu tidak lagi sebagai sosok yang powerful itu atau punya semuanya, tetapi resources ini kemudian dialihkan konsepnya menjadi konsep kayak Wikipedia itu. Jadi pemerintah menjadi fasilitator, maka kemudian pemerintah itu tugasnya mendorong masyarakat punya ide-ide, gagasan-gagasan dan kemudian memfasilitasinya.
Nah, konsepnya itu adalah tadi ekosistem tadi. Jadi yang kita ingin bangun itu adalah ekosistemnya, ekosistem pendidikan dan kebudayaan, di mana orang itu, setiap anak negeri ini bergairah untuk berkreasi, bergagasan, berbuat gitu ya, tanpa ada sesuatu yang menghambat. Nah, ekosistem itu kan kalau kita bayangin misalnya di depan ini ada taman, itu di situ ada pohon, ada ikan, ada apa semua. Tugas pengelola atau manajer dari taman ini itu kan memastikan setiap elemen yang di situ itu punya lingkungan yang bagus. Kalau terlalu panas, kemudian dikurangi suhunya. Kalau kurang pupuk ditambahi. Kalau anginnya kekencangan dikurangi kayak gitu. Jadi, nah, memastikan. Nah, dalam konsep tadi kita ingin bangun ekosistem itu. Justru kunci-kuncinya itu ada di masyarakat luas, dunia masyarakat sipil, dunia usaha, organisasi, kelompok masyarakat itu simbol-simbol inti. Nah, kita pemerintah itu memilih itu memastikan lingkungannya bagus, ekosistemnya bisa berjalan. Nah, oksigennya itu apa? Kan oksigen ini menjadi kunci semuanya bisa itu. Oksigen itu adalah informasi. Jadi informasi komunikasi itu harus bisa simultan berjalan secara luas. Nah, itu yang akan menjadi feeding bagi teman-teman untuk tadi bergagasan, berinovasi. Itu sebenarnya inti dari paparan panjang yang barangkali akan memakan waktu lama kalau saya sampaikan secara penuh. Tapi intinya kenapa juga ini bagian kita ya untuk menjaring dari masukan-masukan sebanyak itu, karena kita ingin bangun konsep pendidikan ke depan itu bukan sekedar konsep programatik, tetapi konsep gerakan. Nah, kebudayaan itu adalah payung besarnya. Jadi nggak mungkin membangun pendidikan itu, nggak mungkin membangun kebudayaan tanpa membangun pendidikan. Jadi justru kebudayaan itu lebih luas. Pendidikan itu menjadi sub dari kebudayaan itu. Walaupun barangkali dalam struktur pemerintah itu menjadi salah satu direktorat, tetapi secara substansial itu lebih luas. Karena kebudayaan itu tidak hanya diurus oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja. Kementerian-kementerian yang lain pada hakikatnya juga mengurusi kebudayaan. Oleh karena itu kebudayaan itu lebih luas dan menjadi salah satu pembangun dari kebudayaan itu. Jadi jangan salah persepsi. Saya kira itu Bapak dan Ibu.